Al-Quran dan hati kita. Kita selalu baca setiap kali habis baca Quran. Ibu kalau habis baca Quran, Dedek kalau habis baca Quran, ada doanya tuh. Doanya hafal semua pasti ya. Yuk kita baca dulu. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana Rabbal Alamin. Ya, ini doa yang selalu kita baca sesudah kita membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan berkahnya Al-Quran. Sayangi kami tersebab Al-Quran yang kami baca. Jadikan kami hamba-hamba yang kau sayangi. Waj'alhu lana imaman. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kami. Wa nuran, cahaya bagi diri kami. Terus apa lagi? Wa nuran wa hudan, jadikanlah petunjuk bagi diri kami. Wa rahmah, dan juga jadikanlah sebagai kasih sayangmu untuk kami. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kembali ayat-ayat Al-Quran yang terlupa kepada kami. Wa alimna majahilna, ajarkan kepada kami Al-Quran yang belum kami fahami. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu. Karuniakanlah kepada kami ya Allah kesenangan membaca Al-Quran. Ana al-lail, di waktu malam, kalau bisa sepanjang malam. Wa atrafan nahar, atau dan juga di waktu ujung-ujungnya siang, artinya di waktu pagi dan di waktu sore. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Jadikanlah Al-Quran sebagai alasanmu memberi kepada kami kenikmatan demi kenikmatan ya Rabbal Alamin, wahai penguasa alam semesta. Ini doa yang selalu kita baca setiap kali habis baca Al-Quran. Teman-teman saya sekalian, yang ingin saya garis bawahi adalah menjadikan Al-Quran sebagai imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai buku petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Bu, Kak, Dek, kayak nyaut orang yang sama. Umurnya berapa itu ya? Sedikit sekalian saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala ketika melahirkan anak manusia
itu lahirnya nggak ada buku petunjuknya. Betul apa nggak? Kamu kalau beli setrikaan, jangankan setrikaan, beli kipas angin deh gitu, itu di dalamnya kipas angin dusnya tuh ada buku petunjuk penggunaan. Betul nggak? Ada buku petunjuknya kan? Disetrumin begitu kan ya, nggak boleh deket-deket sama api ya, voltasenya sekian, itu ada petunjuknya gitu. Demikian pula kalau anak zaman sekarang tuh beli handphone, beli iPhone misalnya gitu ya, beli apa aja dari alat-alat gadget-gadget, alat-alat teknologi, itu setiap kali kita beli sesuatu pasti ada buku petunjuknya yang kalau dilaksanakan sesuai dengan petunjuk penggunaannya, hasilnya jadi bagus, hasilnya jadi benar, hasilnya bisa berlangsung lancar, berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kita hidup di atas muka bumi ini nggak ada buku petunjuknya nih. Begitu lahir tuh nggak barengan sama satu paketan gitu. Ada nggak di sini anak bayi lahir ada buku petunjuknya? Nggak ada gitu ya. Anak ini akan bagus kalau begini, kalau begitu gitu, nggak ada. Teman-teman sekalian, akan tetapi apakah Allah tidak menurunkan petunjuk bagi kehidupan umat manusia? Menurunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Itu adalah buku petunjuk kehidupan manusia, caranya menjalankan badan, caranya menjalankan pikiran, caranya menjalankan hati, semuanya ada. Allah Subhanahu wa taala sampaikan lewat Al-Qur'an. Ada semuanya petunjuknya di dalam Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, nah, untuk Al-Quran ini menjadi sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, ada tahapan-tahapannya. Tentu saja yang pertama adalah dengan membacanya. Dan sebelum membaca, kan orang mesti belajar baca dulu. Dibaca. Sebelum dibaca, belajar caranya baca. Jadi sekalian, belajar baca sampai bisa baca, habisnya bisa baca, selalu dibaca. Tapi hak Al-Quran sebagai buku petunjuk itu tidak cukup hanya dengan membacanya, akan tetapi dengan berusaha untuk memahami maknanya, memahami tafsirnya. Kemudian sesudah memahaminya, berusaha untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan yang diinginkan Al-Quran. Kemudian sesudah itu mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini nih, ini haknya Al-Quran. Baca, pahami, ajarkan. Baca, pahami, ajarkan. Nah, dalam rangka membaca itu juga orang berbagai macam tingkatannya, termasuk diantaranya ada orang-orang yang tak hanya membaca akan tetapi juga menghafalkan Al-Quran. Mereka adalah para penjaga-penjaga Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah sendiri yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Saudara sekalian, ada beberapa kitab samawi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan
dari sisinya. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada suhufnya Nabi Ibrahim, ada suhufnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Akan tetapi termasuk juga ada Al-Quran. Akan tetapi tidak ada yang dijanjikan terjaganya sampai akhir zaman selain daripada Al-Quran. Karenanya nih, kitab-kitab samawi yang lain-lain, nah itu tidak jelas teks aslinya yang seperti apa, yang belum diubah-ubah. Karena bahkan yang saya tahu ya, kitab Injil itu aja punya banyak versi. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, ada Bible gitu kan ya, dan ada kitab-kitab yang lain-lainnya. Yang mana nih yang asli, yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam? Nah itu nggak jelas teksnya gitu. Kenapa begitu? Karena memang tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterjagaannya. Sementara Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an selalu terjaga. Bacaan-bacaannya nggak akan pernah berubah sampai kapanpun. Dengan apa Allah menjaga Al-Qur'an? Dengan banyaknya para penghafal Al-Qur'an. Dengannya Al-Qur'an terjaga. Bu, kayak gini deh. Nih ibu-ibu nih kan banyak yang nggak hafal Quran bu ya. Oh, adik-adik nih kan banyak yang lagi menghafal Al-Quran. Tapi ibu-ibu nih kan walaupun nggak hafal Al-Quran, saya yakin 100% ibu-ibu hafal surat Al-Fatihah. Betul nggak? Nih, kalau misalnya ada orang baca begini nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanil ghafur. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang salah gak? Mana yang salah? Al-Ghafur. Mestinya yang benar Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa ibu-ibu tahu tuh ada yang salah? Karena ibu-ibu hafal. Kalau ibu-ibu nggak hafal nih, misalnya gitu, saya baca ayat-ayat yang ibu-ibu nggak hafal, tentu ibu-ibu nggak tahu yang mana dia yang salah gitu. Betul apa nggak bu? Nah alhamdulillahnya Al-Quran ini nggak akan pernah ada Al-Quran yang salah gitu secara teksnya. Kenapa kayak begitu? Karena yang hafal Al-Quran di atas muka bumi ini, ibu-ibu sekalian, banyak banget, ribuan, bahkan bisa jadi jutaan. Saya pernah tinggal lama di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Jadi TKW? Enggak. Ya, saya belajar dan mengajar, alhamdulillah, di Darul Zahra Tarim Hadramaut Yaman. Teman-teman sekalian, kota Tarim itu satu kota kayak Bogor gitu, bahkan gedean Bogor. Kalau Bogor kan satu kabupaten ya, kayak puncak deh gitu. Cuman ini panas ya, nggak kayak puncak. Itu teman-teman satu kampung gitu ya, namanya Tarim. Warganya nggak banyak, akan tetapi warganya di situ itu kebanyakannya hafal Quran. Sampai-sampai kota Tarim sendiri itu dapat julukan Madinatul Huffaz, kotanya para penghafal Al-Quran. Kami punya tetangga, saya dulu tinggalnya sama abang saya di Tarim itu, kita kontrak rumah gitu ya, tinggal bersama dengan warga Tarim. Jadi sekalian, kami punya tetangga kami itu bengkel, anak muda baru nikah dan punya anak kecil gitu ya, itu kerjanya bengkel. Kebayang dong
Kalau kamu punya tetangga kerja bengkel, modelannya rupanya kayak gimana, kamu udah bisa bayangin ya. Bengkelnya bengkel motor. Satu hari abang saya pulang-pulang dari luar, dia cerita, ih orang sini emang luar biasa banget ya. Saya bilang, kenapa emang bang? Kamu kenal nggak sebelah tetangga kita? Oh iya, yang tukang bengkel itu. Saya tadi duduk ngajak ngobrol dia, tapi setiap kali saya tanya dia jawabnya lama gitu, kayak pakai yang apa tadi, maaf gitu, kamu tanya apa tadi gitu. Akhirnya saya, ini kenapa gitu, kayak lagi ngobrol tapi nggak dengerin gitu. Pas saya perhatiin dia sambil ngebengkel, mulutnya itu ternyata komat kamit gitu. Habis itu saya tanyain sama dia kan, kamu lagi ngapain? Saya bilang. Terus dia bilang, maaf ya Ahmad, saya nih soalnya ini nanti bentaran lagi saya mau setoran gitu. Apaan? Al-Quran. Oh kamu hafalin Quran? Iya. Udah sampai berapa? Udah selesai dari dulu. Jadi sekarang nih tinggal ngulang-ngulangin terus gitu. Tukang bengkelnya aja hafal Quran. Masya Allah. Orang-orang yang pada cinta terhadap Al-Quran, dan banyak banget di sekeliling kami orang-orang yang hafal Al-Quran. Madinatul Huffaz, kotanya para penghafal Al-Quran. Sehingga kalau ada orang baca Quran salah itu ya, jangankan satu kalimat gitu kan, satu ayat, satu kata aja salah, itu telinga langsung nggak enak gitu, langsung tahu kalau itu ada yang salah. Dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran sampai di zaman sekarang ini, sampai nanti mau deket akhir zaman. Teman-teman saya sekalian, Al-Quran itu tetap sesuai dengan aslinya, tetap sesuai dengan saat diturunkannya. Nah itu keindahan Al-Quran, itu kemuliaan Al-Quran, teman-teman saya sekalian. Begitu ya, para penghafal Al-Quran dijanjikan sama Allah. Para penghafal Al-Quran ini ada fadilahnya. Para penjaga Al-Quran ini ada bonusnya dari Allah SWT. Tentu saja Bu, orang yang jagain museum, yang jagain lukisan yang nilainya miliaran, yang jagain lukisan mungkin bahkan nilainya triliun misalnya gitu ya, atau menjaga barang-barang berharga, berlian dan lain sebagainya, saudara sekalian, yang jagain itu aja kan dibayarnya mahal. Tentu para penjaga Al-Quran, dari para hafid Quran, para hafidah Al-Quran, Allah pun tentu akan membayar mahal mereka dunia hingga akhirat, jika saja mereka melakukan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu. Apa balasannya di akhirat? Luar biasa nih. Orang yang hafal Al-Quran di akhirat nanti itu akan dapat memberi syafaat sesudah dirinya sendiri selamat. Yang pertama nih, dia dirinya sendiri selamat. Habis itu dia bisa memberi syafaat. Apa maksudnya memberi syafaat? Ustazah, bukan yang punya syafaat itu Nabi Muhammad? Oh tentu, Nabi Muhammad tuh namanya syafaatul udma, syafaat yang terbesar, syafaat yang bisa nolong semua umat manusia, terutamanya di saat di padang mahsyar, ketika semua bahkan nabi-nabi angkat tangannya. Yang bisa memberi syafaat pada hari tersebut adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Akan tetapi yang saya maksudkan di sini adalah syafaat yang berupa pertolongan, bisa nolong orang lain, tuh namanya syafaat. Nabi Muhammad bercerita bahwasanya orang yang hafal Al-Quran
dan dia mengamalkannya dalam kehidupan Al-Quran tersebut, kelak di hari akhirat bisa memberi syafaat kepada 70 orang yang dia kehendaki, yang mestinya masuk neraka bisa diselamatkan dengan syafaatnya sehingga tidak masuk ke dalam api neraka, atau yang udah di neraka bisa dia keluarkan dengan syafaatnya. 70 orang. Siapa aja tuh 70 orang itu? Bisa orang tuanya, saudara-saudarinya, bahkan mungkin tetangga-tetangganya kalau baik sama dia kan. Makanya kalau ibu-ibu nih punya tetangga seorang hafidah yang baik-baik, Bu, mesti baik-baik kamu sama dia. Apalagi kalau kamu nggak hafal 30 juz, dia hafal 30 juz, kamu juz 30 aja nggak hafal. Kamu harus baik-baik sama tetanggamu yang hafal Quran itu. Siapa tahu ntar di akhirat pas dia lihat kamu sedang dalam keadaan yang berbahaya, bisa dia syafaati dengan Al-Qur'annya tersebut. Kamu bisa masuk dalam kelompok orang yang dia berikan syafaatnya kepadamu. Ya Allah, yang itu tolongin dia ya Allah, keluarkan dia dari api nerakamu. Siapa dia? Tetangga saya ya Allah, suka ngirimin bukaan puasa tiap hari, kolak pasti nyampe ke rumah saya. Ya Allah, selamatkanlah dia. Bisa begitu teman-teman, bisa begitu. Dia bisa memberi syafaat kepada 70 dari keluarganya atau dari teman-temannya, dari siapapun yang dia mau, yang mestinya masuk neraka atau yang sudah ada di dalam neraka, dia bisa syafaati sehingga dia terselamatkan dari api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan nih, biar ada dari keluarga kita yang hafal Al-Quran ya. Nih adik-adik yang semangat ngafalin Quran dek, perlu banyak yang dapat menyelamatkan keluargamu. Perlu ada orang-orang yang bisa menyelamatkan umat ini. Semakin banyak yang hafal Quran, semakin bisa banyak yang terselamatkan. Alhamdulillah, akhirnya jadi semakin senang Nabi Muhammad, karena memang cita-cita Nabi Muhammad yang terbesar adalah keselamatan kita umatnya. Nanti kamu udah bantuin tugasnya Nabi Muhammad tuh, ngasih syafaat kepada orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Yuk hafalin Al-Quran. Ini adik-adik yang masih lagi ngafalin Quran, dek terusin. Tiap kali lagi jenuh, tiap kali lagi bosan, tiap kali lagi putus asa, pasti ada tuh, pasti ada waktunya. Kayaknya yang gimana ya, terusin Quran apa kawin aja ya. Gak ada yang lamar nih masalahnya. Dek, kalau perempuan sih saya sarankan untuk selesaikan hataman Qurannya. Agak repot kalau habis nikah baru lanjut hataman Quran, baru lanjut ngafalin Quran tuh agak repot. Sebab yang saya tahu kebanyakan perempuan habis nikah, apalagi kalau terus hamil, habis itu terus punya anak masih kecil, anak yang kedua udah lahir lagi gitu ya. Nah itu suka agak kesulitan gitu untuk bisa bagi waktu untuk bisa menambah hafalan Al-Quran. Kecuali kalau emang udah hafal, insya Allah tinggal diulang-ulang terus. Nah itu mudah-mudahan Allah SWT kasih kemudahan padamu. Dengan sesudah menikah pun Al-Quran tidak lari darimu teman-teman. Mudah-mudahan terus ceket kuat hafalan Al-Qurannya, tidak pergi dari hatimu insya Allah. Gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, Al-Quran
Al-Quran itu ada haknya. Satu, untuk dibaca, dan tentu saja bacanya itu harus dengan benar. Makanya orang baca Al-Quran itu harus dari bahasa Arab, harus dari huruf Arab. Nggak boleh baca Al-Quran dari huruf-huruf Indonesia, karena tidak semua huruf-huruf Indonesia itu ada dalam huruf-huruf Al-Quran. Sebagaimana sebaliknya, ada huruf Indonesia yang nggak ada dalam Al-Quran, ada huruf Al-Quran yang nggak ada dalam huruf Indonesia. Kayak huruf bo misalnya, gitu kan ya? Itu agak bingung dituliskan dalam bahasa Indonesianya. D salah, gitu ya. D kan lebih kedal. DH walau wo jadinya kan, DH wo, gitu ya. Jadinya kayak mirip ke huruf wo, betul nggak? Jadi teman-teman sekalian, sebaiknya memang membaca Al-Quran itu bukan dari huruf Indonesia gitu. Apa namanya tuh? Huruf abjad, ya, Latin, huruf Latin. Jangan dari huruf Latinnya, karena tidak semua huruf dalam bahasa Arab itu ada, atau tidak semua huruf Al-Quran itu ada dalam huruf Latin. Kita harus bisa membedakan mana sa, mana sa, mana sya, mana so. Kan begitu? Itu agak susah tuh kalau tidak mempelajari makharijul huruf, makhrajnya huruf. Maka emang mesti banget mempelajari Al-Quran. Dan ibu-ibu, walaupun kamu udah nenek-nenek misalnya begitu ya, jangan segan, jangan sungkan untuk belajar Al-Quran, bahkan dari cucumu sekalipun, nggak apa-apa. Baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Itu Al-Quran tuh emang bikin adem. Al-Quran tuh dibaca memang bener-bener imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Al-Quran tuh bakal jadi imam, bakal jadi cahaya, bakal jadi petunjuk, dan bakal juga jadi rahmat, jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pelajari Al-Quran, baca Quran. Sedih kalau sampai kamu meninggal dunia dan kamu nggak bisa baca Al-Quran. Umur sampai 70 tahun tinggal di antara umat Islam, kalau belajar Al-Quran banyak bahkan yang nggak pakai bayar. Kok bisa-bisanya sampai dengan umur 70-an tahun, sampai dengan meninggal dunia nggak bisa baca Al-Quran? Gimana caramu menghadap Allah? Gimana malumu menghadap Rasulullah? Kalau Nabi terus bilang, kamu ngaku cinta sama saya, tapi Al-Quran yang turun kepada saya, bahkan kamu cara bacanya aja nggak bisa. Kemana aja kamu hidup di dunia? Mau jawab apa coba? So itu sekalian yang saya muliakan, orang tuh kalau cinta segala-gala aja dikerjain buat yang dicinta. Masa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepadamu firman petunjukmu dalam kehidupan lewat manusia paling terkasih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan kamu cara bacanya aja nggak bisa? Nggak malu, Bu? Nggak malu? Ngapain aja hidup di dunia sampai cara baca Quran aja nggak bisa? Saya sibuk nyari rezeki, Ustazah. Bu, rezekimu itu dikasih sama Allah.
Bahkan kamu berada dalam rahim ibumu aja, Allah nggak luput ngasih sama kamu rezeki. Kamu di dalam rahim ibumu saja, rezekimu sampai kepadamu, ibu-ibu sekalian. Huwa Razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah satu sang pemberi rizki, dialah sang pemilik kekuatan tertinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi. Enggak usah kamu yang jelas-jelasan ada kelihatan mukanya, dilihat dari satelit aja bisa kok kamu. Enggak usah kamu yang segini gedenya, cacing dalam tanah, kata Allah. Mamin dabatin fil ard, tidak ada perkara melata di atas muka bumi, hidup di atas muka bumi. Bahkan semut yang bergerak perlahan di waktu malam di antara batu-batuan, tertutup gelapnya malam, bahkan mungkin di dalam dasar lautan, Allah akan sampaikan kepadanya rizkinya. Jangankan kamu, jadi nggak usah segitunya sih ngurusin urusan rezeki, sampai lupa, sampai nggak tahu cara baca Al-Quran, hanya karena sibuk masalah rezeki, yang padahal rezeki itu sudah selesai diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Rizki kalian sudah selesai diatur dari langit, udah selesai. Farabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sungguh demi Allah, kata Allah, sungguh demi Allah yang menguasai langit dan bumi, ini adalah kebenaran. Rezekimu sudah selesai diatur dari langit, ini adalah kebenaran. Sampai Allahnya bersumpah untuk meyakinkanmu, hamba-hambanya, bahwa rezeki kita sudah selesai diatur dari langit. Bagaimana mungkin kamu ribut-ribut urusan rezeki sampai nggak ngerti caranya baca kitab suci yang merupakan panduan dalam kehidupanmu itu? Yuk belajar. Ustazah udah terlanjur, umur udah 50 tahun nih Ustazah, emang belum bisa baca Quran. Malu sebenarnya Ustazah, malu, tapi udah terlanjur. Gimana nih Ustazah? Bu, gak ada yang terlanjur. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi nyawa masih belum dikeluarkan dari tubuhmu itu, kamu masih punya kesempatan. Datang ke musola, panggil guru-guru ngaji kalau kamu punya uangnya, kalau kamu mampu. Sampaikan, bisa nggak ngajarin saya, tapi saya bayarnya ala kadarnya aja ya, ntar tiap hari saya masakin dah. Apa aja yang kamu bisa lakukan, ajarin Al-Quran, pelajari Al-Quran. Itu teman-teman saya sekalian, bikin enak hati, bikin adem hati, bikin merasa dicinta, bikin Allah cinta sama kita, bikin Allah cinta sama kita. Al-Quran, insya Allah. Pelajari sampai kayak tadi tuh, kayak adik-adik tuh baca Qurannya enak, resep gitu kan dengarnya. Nih deh, orang kalau baca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, biar kata suaranya pas-pasan, kedengarannya enak. Ini kayak saya nih contohnya. Suara saya kan pas-pasan. Coba saya membaca Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna
hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Enak gak dengerannya? Walaupun gak enak, pura-pura aja. Enak kedengarannya. Kenapa kok bisa enak ya? Itu dia teman-teman, ada sirrul Quran, ada sirnya Al-Quran yang memang gak akan pernah bosan orang tuh dalam membaca Al-Quran. Bahkan Sayyidina Utsman pernah bersumpah, kata Sayyidina Utsman, wallahi laulal ghuful fi qulubin nas, sungguh demi Allah, andai tidak karena gembok-gembok yang menutup hati manusia, lama syaba' minal Quran, orang tuh gak akan pernah kenyang baca Quran. Andai tidak karena tutup-tutup berupa dosa-dosa yang dikerjakan sama seorang mukmin, sama seorang muslim, niscaya pasti dia gak akan pernah bosan-bosan membaca Al-Quran. Orang mukmin gak akan pernah kenyang baca Quran, kayak masih haus terus gitu, kayak masih kepengen terus gitu. Kok udah selesai nih, aduh masih kepengen, tapi udah entaran aja dah. Itu orang mukmin yang bener kayak begitu tuh. Ustazah, saya kok sebaliknya ya, kalau baca Al-Quran rencananya 1 juz, baru baca beberapa ayat ya udah setengah aja dah. Habis itu baca kemudiannya 3 lembar aja dah. Baca beberapa ayat sesudahnya 2 lembar aja dah. Sampai di ujung ayat Shadaqallahul Adzim, kok rencananya banyak malah justru jadi sedikit. Kenapa tuh Ustazah? Ya ini disebabkan karena dosa-dosa yang banyak menumpuk di hati kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita insya Allah, biar kita jadi orang yang enggak cepet kenyang kalau baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekalian, ini ya, saya punya pengalaman pribadi sama Al-Quran. Nggak banyak Qurannya. Ada satu orang perempuan, dia hafal Al-Quran cuman surat Qul Huwallahu Ahad, Fatihah aja enggak. Bisa begitu? Jadi gini ceritanya. Ada satu hari saya ditelepon sama seseorang yang saya kenal. Dia bilang begini, Ustazah maaf Ustazah, ada teman saya nih Ustazah, kesian loh Ustazah, dia kepengen masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi gitu kan ya. Ini kalau masuk Islam lagi gitu, kesian Ustazah, nangis mulu Ustazah, kesian. Ustazah kapan bisa ditemuin di rumah? Saya bilang, aduh saya ini jarang di rumah, lagian kesian banget orang mau masuk Islam gitu kan. Saya bilang ya udah dah, temuin aja dah, hari ini saya ada kajian di sini gitu. Waktu itu saya kebetulan ada kajian di salah satu masjid besar di Jakarta. Saya minta dia buat hadir ke situ. Dia bilang baik Ustazah. Hari itu habisnya saya kajian kebetulan tafsir sore itu ya, adalah datang seorang perempuan pakai blazer, pakai celana panjang, nggak pakai kerudungan. Dong Ustazah, soalnya saya dikasih tahunya udah pagi, jadi saya nggak sempet nyari-nyari kerudungan. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Sebelum dia minta ditalkin kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, dan saya juga kasih tanda tangan menyatakan diri dia keluar dari agama yang sebelumnya, masuk kepada agama Islam gitu ya, ada kayak pernyataan gitu. Saya tanya sama dia ceritanya dia tuh gimana, dan inilah ceritanya. Dia bilang, saya Ustazah, bapak ibu saya lain agama. Ini ya, makanya memang saya nggak sarankan orang lain agama nikah tuh dapat ceritanya tuh. Udah dah Bu, Dek,
Jangan pernah kepikir mau nikah beda agama. Jangan. Walaupun misalnya kayak ada orang, ada ulama, ada syekh itu, ada syekh ini mengatakan sah nikah beda agama, ini itu apa segala macam, dan jangan pernah kepikiran. Orang berumah tangga itu yang seagama aja loh, konfliknya banyak. Betul? Mau nikah beda agama pula. Jangan pernah kepikiran. Udah dah, nyari yang seagama, yang sepaham, yang sepemikiran, yang sama-sama cinta sama Allah, yang sama-sama cinta sama Rasulullah, yang sama-sama cinta sama sahabat Rasulullah, yang sama-sama cinta sama keluarga Rasulullah. Dah, kemudian sama-sama jalanin menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi meminimalkan problem dalam rumah tangga, jangan pernah terfikir nikah beda agama, bahkan beda paham aja jangan dah, beda aliran aja mendingan jangan gitu. Jadi sekalian, akhirnya nih dia nikah beda agama. Subhanallahnya, abis nikah beda agama, kemudian dapat anak gitu ya, pisah, cerai. Jadi tinggal si anak nih yang kebingungan. Dia bilang, pertama saya diambil sama nenek, karena bapak ibu sama-sama muda, sama-sama pengen kerja, sama-sama pengen berumah tangga lagi. Jadi akhirnya diambil sama neneknya. Neneknya muslimah. Jadilah dia, zaman dia kecil sekolah SD pagi hari, sore hari pergi ngaji nih sore harinya, pakai jilbab segala, pergi pengajian, disuruh sama neneknya. Belajarlah surat Fatihah, belajar qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, belajar baca Al-Qur'an. Bisa tuh anak. Sampai kemudian zaman SMP dia diambil balik sama, oh ya, waktu di zaman SD sampai SMP gitu ya, itu dia ikutan sama neneknya itu. Abisnya itu dia zaman SMA mulai bandel, tapi masih muslimah nih, masih muslimah. Abis selesai SMA dia diambil balik sama bapaknya, tinggal barengan sama bapaknya. Bapaknya non muslim. Jadi sekalian, sampai akhirnya dia kuliah. SMA nih mulai bandel, udah deh tuh boro-boro tuh, gak pernah lagi boro-boro ngaji ya gitu kan. Dia pun udah bandel deh tuh, bandel-bandelnya anak-anak SMA tuh, di kota besar pula gitu kan, tinggal di Jakarta. Sampai akhirnya dia kuliah, teman-teman saya sekalian, dia deket sama seorang laki-laki Nasrani. Deket sampai mereka pun nikah. Si cowok nih yang Nasrani ini dia bilang, saya ini nggak mau nikah kecuali kalau kamu Nasrani gitu kan. Dia bilang, emang agama saya emang nggak jelas kok, tapi kan KTP kamu Islam. Iya nggak apa-apa KTP Islam, tapi kan saya emang agama saya emang nggak jelas. Jadi mereka pun menikah dengan ya di gereja gitu kan ya, nikah dengan cara-caranya Kristen gitu. Nikah lama, sempat punya anak gitu ya. Abisnya itu dia sekarang ini dia bilang, saya ustazah dari sejak 2-3 bulan ini hati saya gelisah terus-terusan. Saya kayak kena mental. Dia bilang gak bisa tidur di waktu malam, sedih terus. Istilahnya anak zaman sekarang nih kena anxiety nih. Istilah anak zaman sekarang, bu ibu gak ngerti gak apa-apa, pura-pura ngerti aja gitu ya. Kayak takut-takutan sama apaan gitu, kayak takut ini takut itu kayak gitu. Dibilang saya jadinya tuh kayak stres gitu. Saya nggak punya hal-hal yang seharusnya bikin saya stres. Dia bilang rumah tangga saya baik-baik aja, anak saya sehat, kehidupan semuanya baik-baik aja gitu, tapi saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa
tidur hati saya gelisah, nangis ya. Setiap malam saya nangis. Saya nggak ngerti sebabnya apa. Ada hal kecil aja bikin saya nangis gitu. Dia bilang, saya sampai bilang sama suami saya, ini kenapa sih? Suami saya bawa saya temuin pendeta. Saya pun kemudian ditemuin sama pendeta, dikasih nasihat begini begitu, sampai saya dimandikan gitu ya. Dia bilang macem-macem dah, macem cara. Saya ikutin aja semuanya. Sampai akhirnya satu hari saya dalam keadaan udah kayak depresi, saya sampai takut gila, Ustazah. Dia bilang, saya nggak ngerti kenapa, saya nggak sanggup ngapa-ngapain, saya takut ketemu orang, saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya. Saat-saat seperti itu, satu hari saya lagi nangis gitu. Dia bilang, tiba-tiba saya keingetan. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia apal surat Al-Ikhlas. Dia baca surat tersebut. Dia baca surat tersebut, teman-teman. Dia baca, dia ulang, dia ulang, dia ulang sampai ketiduran. Dia bilang, saya yang udah minum obat tidur belum tentu bisa tidur, tiba-tiba bisa tidur ketika saya udah baca surat Al-Ikhlas. Sejak hari itu saya tiap hari jadi lebih ceria, karena saya tahu, saya ngerti gimana caranya bikin hati saya tenang. Tiap kali saya gelisah, saya cukup diam, kemudian saya baca surat Al-Ikhlas. Bu, surat nikahnya Kristen, agamanya kalau ditanya Kristen, tapi dia kalau mau ngapa-ngapain dia baca surat Al-Ikhlas. Dia bilang, gimana ya Ustazah, saya juga gelisah nih, gimana sih saya meyakini gitu kan ya. Dia bilang bahwa ada Tuhan Anak, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, tapi saya bacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan nggak punya anak dan juga tidak lahir dari anak gitu. Bilang, tapi itulah yang terjadi. Sampai akhirnya saya cerita sama suami saya bilang sama dia, kalau kamu sayang sama saya, kalau kamu mau saya sehat, izinkan saya untuk kembali menjadi muslimah. Dia bilang, kayaknya suami saya juga udah putus asa, udah pergiin saya kemana-mana, dari pendeta sampai ke dokter jiwa, psikolog, psikiater, semuanya udah dipergiin tuh, dan gak berhasil juga. Jadi dia bilang, akhirnya dia bilang sama saya, bagaimanapun saya sayang sama kamu, kembalilah kamu kepada agama kamu sebelumnya. Dia bilang, Ustazah, sekarang izinkan saya Ustazah, talkinkan saya segera, saya sudah nggak tahan sama kegelisahan hati saya. Saya tahu bahwa hati saya hanya bisa merasakan kedamaian dengan Al-Quran. Al-Quran bikin damai, Al-Quran bikin tenang, Al-Quran membuat rahmat Allah turun kepada hatimu. Al-Quran membuat hatimu menjadi tenang. Al-Quran
membuat hatimu menjadi adem, teman-teman saudaraku sekalian, maka jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Insya Allah. Sudah, maksudnya nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran tuh gimana? Dari baca, ya kan? Kemudian berusaha memahami, gitu, dipelajarin Qurannya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, baca Al-Quran. Al-Quran itu perlu buat kamu jadikan bacaan hari-harian, ya. Walaupun misalnya kayak cuman selembar gitu, walaupun selembar 2 lembar kamu baca tiap hari, insya Allah ini ya, insya Allah ya. Bu, pada bisa baca Quran kan? Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan Allah untuk bisa membaca Al-Quran tiap hari, amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu bisa menjadi pembaca Al-Quran setiap pada bisa baca Quran kan? Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan Allah untuk bisa membaca Al-Quran tiap hari, amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu bisa menjadi pembaca Al-Quran setiap